Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elektrokimia, kelompok kecil 3C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil analisis jurnal mengenai materi elektrokimia yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di sini beranggotakan Sri Badriyah, Tasya Ramadhani, saya sendiri Ula Adrikni Rohmati, dan Verna Helinda. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian materi kedua Tasya Ramadhani, pemateri ketiga oleh Vena Helinda, dan pemateri keempat ada Sri Badriyah. Kemudian di sini kami mengambil dari jurnal Kimia Universitas Wali Songo mengenai integrasi nilai-nilai keislaman pada reaksi redoks dan elektrokimia terhadap rahasia kekuatan benteng besi Iskandar Zulkarnain. Yang pertama ada konsep elektrokimia. Dalam arti sempit, elektrokimia merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam reaksi sel elektrokimia. Sel ini merupakan sistem yang terdiri atas 2 buah elektrode dan larutan elektrolit. Kemudian peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah proses perpindahan elektron atau yang biasa kita sebut adalah reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi kimia di mana terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Ramadhani. Baik, selanjutnya materi mengenai jenis-jenis sel elektrokimia. Kita sudah tidak asing ya mengenai sel elektrokimia ini karena sudah dipelajari sebelumnya pada mata kuliah kimia dasar 2 dan juga kinetika dan kesetimbangan. Nah, di sini saya izin mereview kembali mengenai sel elektrokimia. Nah, di mana sel elektrokimia itu dibagi menjadi 2, ada sel Volta dan juga ada sel elektrolisis. Nah, kedua sel ini memiliki perbedaan masing-masing dan juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kemudian lebih lanjut mengenai sel Volta, nah di mana sel Volta ini merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik sebagai akibat terjadinya reaksi pada kedua elektroda secara spontan. Jadi lebih singkatnya bahwa sel Volta itu digunakan pengaplikasian dari reaksi redoks yang spontan, sehingga sel Volta ini biasa digunakan sebagai penghasil energi listrik. Seperti itu kayak di baterai dan sebagainya. Kemudian ada sel elektrolisis. Nah, di mana sel elektrolisis itu merupakan reaksi tidak spontan, yaitu memerlukan pengaruh energi listrik. Nah, sel elektrolisis ini seperti kebalikan dari sel galvani, prinsipnya gitu. Jadi sel elektrolisis ini memanfaatkan reaksi redoks yang tidak spontan, sehingga untuk membuat reaksi tersebut menjadi spontan maka diperlukan energi listrik. Nah, sel elektrolisis ini banyak digunakan sebagai kayak penyempuhan besi dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Vena Helinda. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, jadi berdasarkan jurnal yang telah kami analisis, pada jurnal ini mengangkat sebuah kisah rahasia dari kekuatan benteng besi yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain, yang dimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 96-98, di mana dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 mengandung arti, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Next.
Nah, baik, untuk selanjutnya, dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 97, di mana mengandung arti, maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Kemudian, dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 98, mengandung arti, dia, Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya dan janji Tuhanku itu benar. Next. Nah, jadi pada ayat tersebut mengandung kisah tentang pendirian benteng besi oleh Iskandar Zulkarnain yang membuat kita takjub gitu akan kecerdasan yang dimilikinya mengenai ilmu elektrokimia. Nah, ayat tersebut juga mengandung tentang pendirian benteng besi Iskandar Zulkarnain yang dibuat dengan melapisi besi dengan cairan tembaga. Hal itu ternyata memuat rahasia kekuatan dinding besi berlapiskan tembaga buatan Zulkarnain yang terungkap setelah diketahuinya reaksi-reaksi redoks dan elektrokimia. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam pelapisan benteng besi tersebut, Iskandar Zulkarnain melapisi besi dengan tembaga agar tidak mudah berkarat. Peristiwa perkaratan besi dapat terjadi karena adanya korosi. Nah, dalam peristiwa korosi, unsur logam akan mengalami oksidasi, sedangkan unsur oksigen akan mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida dan karbonat. Karena besi mudah mengalami korosi, maka besi membutuhkan tenaga yang dikorbankan untuk melindungi besi dari pengaruh udara sehingga tidak mengalami korosi. Hal tersebut yang menyebabkan dinding besi Iskandar Zulkarnain kuat dan tahan lama karena tidak mudah mengalami atau tidak mengalami korosi. Boleh di next? Nah, kemudian dalam pembuatan benteng besi tersebut, metode yang digunakan untuk melapisi besi dari proses korosi yang berupa karatan adalah menggunakan logam lain yang kurang reaktif dibandingkan besi atau memiliki potensial elektroda yang lebih positif seperti timah atau tembaga. Maka hal itu terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katoda yang terlihat dari nilai potensial reduksi. Boleh di next? Karena potensial besi lebih positif daripada tembaga, maka besi terlindungi dan tembaga yang mengalami oksidasi. Hal ini yang menyebabkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melubangi dan mendaki dinding besi tersebut. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Badriah. Pada jurnal ini juga dijelaskan mengenai integrasi nilai-nilai keislaman yang terkait pada ayat-ayat tersebut. Nilai-nilai keislaman diartikan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi atau insan kamil. Pada hakikatnya, nilai-nilai Islam bersifat mutlak, kebenarannya menyeluruh atau universal dan suci. Selanjutnya yaitu nilai-nilai keislaman terhadap kekuatan benteng besi Iskandar Zulkarnain yang terkandung pada surah Al-Kahfi ayat 96-98. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut mengandung bagian cerita petualangan dari Iskandar Zulkarnain, yaitu seorang raja penakluk yang gagah perkasa dan penuh bijaksana. Hal ini dibuktikan dengan kisah penaklukan negeri-negeri barat dan timur. Iskandar Zulkarnain dan pasukannya menaklukkan daerah Afrika sampai pendalamannya, hingga mencapai bagian paling barat sebuah samudra. Selain itu, dalam ayat ini juga mengandung cerita yang membuktikan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang suka ilmu pengetahuan dan banyak memperoleh ilmu pengetahuan selama petualangannya hingga mengunjungi negeri-negeri lain. Ayat tersebut juga menjelaskan cerita yang mengandung pelajaran berharga tentang seorang hamba Allah yang mempunyai sifat tawadu dan rendah hati, tidak sombong dengan kepandaiannya dan kekuasaannya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom diskusi LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.